belum lagi memberikan fasilitas ibadah umat Islam untuk membaca kitab suci umat beragama lain atau doa-doa beragama lain, maka itu bentuk pengkhianatan. Kalau mencium tangannya pengikut agama lain atau keningnya dengan keyakinan atau dengan harapan dapat barokah, malah kufur, murtad. Karena barokah selain dari pintu agamanya Rasulullah sudah ditutup. Rasulullah Nabi terakhir. Berkah ini melalui pintu Rasulullah atau orang-orang soleh atau ulama dari umatnya beliau. Kalau ulama tokoh dari luar agamanya tutup sudah, nggak ada pintu barokah, pintu kualat itu, pintu azab. Bolehkah sampai mencium tangan kepala tokoh agama lain? Ini mancing saya untuk komen. Iya kan? Zina, narkoba, judi, khamar, zina, narkoba, judi, khamar, mengatakan Allah punya anak. Mana yang paling besar dosa? Mana yang paling besar dosa? Patutlah antum respect, karena antum tak tahu. Zina, judi, khamar, narkoba, mengatakan Allah punya anak. Mengatakan Allah punya anak. Kalau ada pezina, pejudi, peminum khamar, sanggup antum cium tangan dan antum cium kepalanya? Berjumpa antum sama 5 orang, pejudi, pezina, narkoba, pelakor, sama orang mengatakan Allah punya anak. Yang 4 ini sanggup tak antum mencium orang? Tidak kan? Apalagi ini? Hah? Paham? Jelas? Potong? Ini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya mencium paus? Nah, jadi bagaimana hukumnya mencium paus? Itu berbahaya bagi akidah. Nah, kenapa? Karena kita sebagai umat Islam, kita punya prinsip al-wala wal bara'. Kepada siapa kita harus loyal dan kepada siapa kita harus berlepas diri. Ingat, bedakan hubungan akidah keagamaan dengan hubungan kemanusiaan. Dalam soal kemanusiaan, agama kita mengajarkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yarhamuhu birahmatil ammah, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kita dianjurkan untuk insafuhu wal adlu ma'ahu, dianjurkan untuk bersikap insaf, bersikap adil meskipun kepada orang yang berbeda agama. Bahkan Al-Quran mengatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, adil itu lebih dekat kepada takwa. Ini ketika kita berbicara soal muamalah, soal kemanusiaan. Maka kalau ada orang sakit dari orang yang berbeda agama, silahkan diobati. Kalau ada orang yang haus, silahkan dikasih minum. Menolong orang tanpa tanya apa agamanya. Tapi soal loyalitas yang terkait dengan agama, yang terkait dengan ibadah, kita sudah punya prinsip lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ketika ada seorang syekh tamu negara dari Timur Tengah yang mau ngisi pengajian, dikasih surat, ditolak. Ketika ada tokoh yang itu jelas-jelas non muslim, agamanya berbeda dengan kita, prinsip akidahnya berbeda, justru disambut dengan sukacita. Maka ini satu sikap yang berlebihan. Kemudian ketika ada tokoh agama dari Timur Tengah sebagai tamu negara hendak memberikan tausiah atau ceramah agama, justru
stop, maka ini menunjukkan bahwa fi qulubihim marad, di dalam hatinya ada penyakit. Sehingga dalam hal ini ketika kita loyal kepada paus dalam hal keagamaan tadi, belum lagi memberikan fasilitas ibadah umat Islam untuk membaca kitab suci umat beragama lain atau doa-doa beragama lain, maka itu bentuk pengkhianatan terhadap surat Al-Kafirun. Dalam pembukaan acara, Korea membacakan ayat Al-Quran dan Romo Mikhail Endro Susanto membacakan petikan dari Injil Lukas. Lakum dinukum waliyadin. Allah sudah firmankan di situ, diulang berulang kali, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak menjadi penyembah apa yang aku sembah. Rasul dulu pernah diajak kerjasama dalam masalah ibadah. Apakah Rasul mau? Tidak mau. Jadi dalam masalah ibadah, toleransi kita itu adalah membiarkan. Toleransi kita itu adalah tidak mengganggu. Toleransi kita itu adalah tidak merusak. Toleransi kita itu adalah tidak mencampuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pembacaan kitab suci Al-Quran, a passage from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Pembacaan Injil Lukas, a passage from the Gospel of Luke. Kisah orang Samaria yang murah hati diambil dari Injil Lukas, bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali, maka atas apa yang kita lihat dan yang kita saksikan, sebagaimana yang disampaikan oleh penanya, itu bukan toleransi, tapi itu kolaborasi. Jadi di dalam agama kita itu yang diajarkan toleransi, bukan kolaborasi. Dan di dalam hal kepada umat beragama lain, apalagi ini yang menjadi simbol dari agama lain, maka kita perlu menunjukkan sikap al-wala wal bara. Kepada umat Islam kita harus loyal, kepada akidah yang lain kita harus berlepas diri. Ingat, dalam agama, kalau dalam soal muamalah mau utang piutang kepada orang beda agama boleh, nolong mereka yang sedang sakit boleh, hubungannya yang terkait dengan muamalah. Tapi kalau sudah menyangkut urusan akidah, maka itu ada batas yang tegas. Kita diajarkan toleransi, bukan kolaborasi. Kita diajarkan untuk ngeboti. Di dalam hal akidah kita ngeboti, kita wala, kita loyal kepada agama kita, dan kita berlepas diri kepada agama yang lain. Jangan sampai kita kemudian justru mengelu-elukan tokoh umat beragama lain, sementara kepada yang seakidah, kepada yang se-Islam itu justru malah dianggap seolah-olah sebagai musuh. Jadi hendaknya kita bisa menempatkan diri. Kita diajarkan untuk toleransi, bukan diajarkan untuk kolaborasi. Kalau mau kolaborasi, maka silahkan kolaborasi dalam hal-hal keduniaan, bukan dalam hal yang terkait dengan keagamaan. Karena masing-masing punya aturannya sendiri. Kalau anak muda sekarang bilangnya beda server. Nah, jadi punya aturan sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya, mencium paus boleh apa tidak? Ya, kalau paus yang di pantai itu boleh, tapi itu bahaya bagi diri kita. Kalau kena durinya, kalau kegigit, tapi itu sebatas bahaya badan. Tapi kalau mencium paus yang satu itu, maka itu bukan hanya bahaya bagi badan, tapi itu bahaya bagi akidahnya. Baik, sehingga ketika menciumnya, maka itu indikator harus berobat. Kenapa? Fi qulubihim marad, di dalam hatinya ada penyakit. Maka bersikaplah biasa-biasa saja, tidak perlu
overacting, tidak perlu berlebihan. Wallahu alam bishawab.